Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, teman-teman ini dulu sebelumnya pernah ada yang event ya atau kalian konser gitu? Wah, sering. Wah, sering. Itu event sering. Banyak anak Ya, banyak anak orma di sini yang sering event, sering bikin acara gitu. Nah itu tuh kalian kalau misalnya event tuh gimana experience-nya? Capek. Tapi mesti seru lah ya, euforianya nggak apa-apa ya. Capek. Ya, tapi kan kita ada senang-senangnya, terus kayak happy-happynya, nyanyi-nyanyi, iya. Kalau acara mesti kayak wah happy, gitu, bangga, acaraku lancar tanpa ada masalah gitu. Iya masih tetap, tapi kan kayak ada happy-nya gitu. Nah pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan menggunakan topik event organizer. Oke. Nah sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Lado Berkawadanala dengan NIM 12 2024 072201 dan berikut rekan saya Ada saya Henggal Rafi dengan NIM 03207. Saya Anas Setia Saputra dengan NIM 12 2024 0726. Dan saya Dinar Ananda Rizky Firmansyah dengan NIM A12 2024 07270. Dan saya Fido Sabit Al-Ataf dengan NIM A12 2024 0723. Nah ini latar belakang dari acara skate. Apa tuh sih skate? Nah itu tuh pesatnya industri kreatif Semarang itu tuh menuntut SDM yang kompeten. Nah namun itu tuh karya inovatif mahasiswa Universitas Nusantara itu tuh seringkali belum terekspos secara bagus gitu kan. Nah secara maksimal. Nah karena minimnya wadah untuk mereka itu tuh kita tuh merespon hal tersebut dengan membuat acara dengan menggabungkan beberapa proker dari orma-orma tersebut. Terjadi output yaitu Semarang Creative and Expo Teknologi and Healthy. Nah, terus event ini memadukan pameran teknologi dan seni dengan fun run. Dan ditambah lagi yaitu ada konser di akhir acara. Nah, sebagai wujud kolaborasi lintas disiplin untuk mencetak mahasiswa yang adaptif sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat kita. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Itu ada saya sendiri sebagai ketua pelaksana, lalu ada bendahara Dinar Ananda, sekretaris Mas Hegel, dan si Pubdok ada Mas Firdaus dan Humas Mas Anas. Sisanya adalah delegasi dari setiap orma-orma yang ada di Universitas Nusantara. Nah, kita menghadapi dua konflik. Nah, konflik yang pertama itu ada delegasi ormawa dan panitia itu secara konsisten itu menunda pekerjaan. Nah, seperti pekerjaan desain. Nah, di sini kita sudah memiliki target hampir 14 untuk mengumpulkan seperti deadline perlengkapan apa saja yang harus dikumpulkan, desain apa saja yang harus diposting, lalu ada logistik apa saja yang perlu diperlukan. Nah, itu dari berbagai divisi itu banyak yang telat. Nah, dampaknya itu alasannya itu tuh banyak anggota ormawa yang alasannya itu sibuk sama organisasi asalnya, karena kan kita ini proker gabungan ya, jadi dari beberapa ormawa kita gabungkan. Nah, masalahnya tuh dari delegasi ormawa itu mereka tuh alasannya kita sibuk di ormawa masing-masing. Nah, dampaknya itu mereka tuh jadi slow respon, kemudian tuh mereka memberi janji yang palsu kayak misal ini tolong deadline-nya dikejar ya, mereka cuma jawab aman mas, nanti malam saya kirim, tapi sampai besoknya pun nggak dikirim-kirim atau nggak dikerjain. Nah, itu nyebabin timeline itu mundur. Nah, terus kita juga diancam dari vendor karena apa ya? Karena timeline mundur ya. Misal desain, kita kan mau ngeprint di percetakan ya. Kalau misalnya semakin mepet kita ngumpulinnya itu harganya kan semakin naik, semakin tinggi. Nah, terus ketua pelaksana pun stres dong karena ada vendor naikin harga, deadline mulur, timeline nggak kejar. Nah, di sini ada analisis konfliknya itu terjadi benturan loyalitas antara tanggung jawab di kepanitiaan baru itu di event kita skate ini, terus kewajiban di organisasi lama kayak mereka kan lebih loyal kemana gitu loh. Nah kemudian analisis yang social living ini individu mengurangi kontribusi karena merasa berada dalam kelompok besar dan beranggapan tugas akan diselesaikan orang lain. Jadi itu kebanyakan di event tuh orang merasa kayak ini event besar, kalau aku nggak kerjain itu paling di backup orang lain. Nah itu tuh sebenarnya aslinya kesalahan, itu bikin
event yang udah timeline yang udah dibuat tuh jadi berantakan banget. Nah kemudian konflik yang kedua itu ada masalah Firdaus sama Dinar. Firdaus kan sebagai kreatif atau kubdok itu tuh berekspektasi kalau pengen nyewa Videotron yang mahal, rata kanan, high end, biar tuh eventnya kelihatan mewah. Karena kalau manggung-manggung tuh kayak dilihat orang juga nggak enak kan. Nah, Dinar sebagai bendahara itu tuh nggak terima karena harga yang terlalu mahal dan vendornya pun juga ngasih harga mahal. Sedangkan anggaran kita tuh mepet. Nah, Dinar pun menolak mentah-mentah karena target dana tuh belum capai. Karena tuh apa? Tiket yang dijual tuh belum habis semua. Nah, dampaknya tuh ada perdebatan yang adu ego antara Daus sama Dinar. Nah, dan akhirnya tuh rapat itu jadi buntu dan dua orang ini malah silent treatment diem-dieman. Nah, konflik akibat kelangkaan sumber daya ini sudah sering terjadi dan perbedaan tujuan. Dinar tuh pengen efisiensi anggaran, sedangkan si Firdaus itu pengennya tuh eventnya tuh mewah gitu loh. Nah, status konfliknya itu disfungsional. Konflik itu menjadi tidak sehat ketika komunikasi bergeser dari pemecahan masalah objektif menjadi pertahanan ego. Egonya masing-masing besar karena Daus pengen bagus, Dinar pengen irit. Next. Nah, ini analisis konfliknya dari tim delegasi sama tim inti. Ini gaya penyelesaiannya kita menggunakan asertif dan kolaboratif. Ini kuadrannya win-win solution. Nah, penjelasannya itu mengubah pendekatan dari persuasif menjadi instruktif melalui metode kerja terpusat atau camping. Jadi hambatan komunikasi digital itu jadi hilang. Nah, tanggung jawab kolektif terbangun dan timeline terselamatkan tanpa merusak hubungan pertemanan. Jadi itu model camping itu jadi misal kita timeline udah mundur. Nah, orang-orang yang deadline-nya belum kekejar itu dikumpulin jadi satu di satu tempat, habis itu dikerjain bareng, langsung diawasi sama ketua pelaksana. Jadi deadline yang belum terkejar itu dikerjain bareng-bareng sampai selesai. Nah, disitu kan masalah sudah selesai. Nah, habis itu timeline yang terkejar, terus juga nggak merusak hubungan antara panitia atau jadi kan enak, timeline juga terkejar. Terus di masalah yang kedua, Firdaus sama Dinar. Ini gaya penyelesaiannya itu compressing and mediating. Kuadrannya juga win-win solution. Nah, penjelasannya itu mediasi informal dengan ngajak makan bersama mereka berdua sama ketua pelaksana juga. Nah, terus untuk mencairkan ketegangan. Nah, biar tercapai kesepakatan jalan tengah. Nah, jalan tengahnya itu spesifik alat disesuaikan agar efisien, nggak high end juga nggak jelek-jelek banget, jadi tengah-tengah gitu. Kan sama-sama enak, anggaran enak, kualitas juga ya menengah lah ya, karena kita cuma mahasiswa bukan promotor konser. Nah, terus pencairan dana otomatis dia setujuin dong sama Dinar. Nah, habis itu syarat komitmen target penjualan tiket meningkat. Nah, itu dengan cara Daus kan sebagai kreatif, dia tuh menggencarkan promosi biar tiketnya tuh terjual semua sehingga Dinar setuju karena anggarannya naik, dia mau bayarin Videotronnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada strategi resolusi konflik. Nah, ini sebenarnya sudah dijelasin sama Anas. Kita menggunakan metode camping atau induktif tatap muka. Jadi kita mengumpulkan beberapa orang-orang yang menunda pekerjaannya dan belum selesai pekerjaannya itu menjadi satu dalam satu ruangan. Dan kemudian orang-orang tersebut itu didampingi sama koordinator dari setiap divisinya. Dan kemudian di kasus yang kedua kita menggunakan mediasi dan negosiasi integratif dengan solusi win-win solution. Nah, seperti kasus tadi, Humas atau Anas mempertemukan berdasar dan kreatif dalam forum informal. Nah, forum informal ini dibalut dengan makan bersama supaya kesannya itu lebih santai lah. Nah, kemudian dari hasil resolusi konflik ini, Videotron yang diminta oleh Firdaus akhirnya disetujui oleh Dinar dengan ketentuan Daus harus membantu untuk penjualan tiket. Nah, selanjutnya, ini merupakan peran kecerdasan emosional yang kita terapkan dalam proyek ini. Yang pertama ada self awareness. Anggota tim kami mengimplementasikan sifat ini, yaitu menyadari sepenuhnya munculnya rasa panik dan tekanan akibat keterlambatan timeline. Dan kemudian self regulation, yaitu setiap anggota tim itu mengelola amarah agar tidak meluapkan amarah-amarah tersebut di grup komunikasi untuk mencegah ketakutan pada anggota lain. Nah, kemudian empati. Nah, memahami bagaimana penurunan kinerja delegasi bukan karena kemalasan, melainkan akibat kelelahan fisik. Apalagi setiap anggota kan mesti double job dari event yang besar sama eventnya Ormawa sendiri. Nah,
kemudian social skill, yaitu mengarahkan fokus penyelesaian masalah pada perbaikan sistem kerja yang solusi objektif, serta menjaga hubungan pertemanan tetap solid meski terjadi perdebatan panas. Nah, kemudian motivation, yaitu mengubah energi konflik menjadi dorongan positif untuk mencapai target penjualan tiket bersama dan mencegah demotivasi tim akibat tekanan. Nah, untuk selanjutnya itu ada gaya komunikasi dalam tim. Ini di tim inti sendiri ada project director, yaitu menggunakan gaya komunikasi yang tenang dan instruktif diterapkan oleh Mas Ade. Namun ketenangan ini terkadang disalahartikan nih. Jadi kayak apa? Biasanya mungkin dalam anggota lain kayak masih lama, padahal itu udah mepet. Tapi karena laginya tenang, jadi semuanya dikira aman. Ya gitu lah. Gampang kayak. Head of Admin and Sekretariat. Jadi itu menggunakan pendekatan yang prosedural, namun cenderung menghindar saat berada di bawah tekanan. Itu dilakukan oleh Mas Hegel, di mana pesan krusial sering dibiarkan tanpa ada balasan. Head of Finance menggunakan gaya komunikasi yang sangat luas atau assertif, blunt, dan berbasis data tanpa basa-basi diterapkan oleh Mas Dinar, namun dikritik tajam yang disampaikan yang sering dipersepsikan sebagai serangan personal. Nah, untuk Head of Creative menggunakan gaya komunikasi yang ekspresif dan emosional yang ditunjukkan oleh saya sendiri, namun respon saya itu defensif dan silent treatment. Itu digunakan ketika gagasan saya itu ditolak atau dibantah gitu. Nah, untuk terakhir itu ada Head of Relation, menggunakan peran jabatan atau komunikasi yang dijalankan oleh Mas Anas dengan gaya persuasif, meskipun kepanikan terkadang diperlihatkan secara eksplisit di forum besar. Next. Nah, untuk selanjutnya ada rotasi kepemimpinan dalam proyek. Nah, untuk yang pertama itu ada Project Director Mas Ade memegang kendali pada strategi makro dan mikro yang terjadi pada event, jadi terutama saat terjadi situasi deadlock dalam musyawarah. Untuk yang kedua itu ada Head of Admin atau Mas Hegel memimpin ketertiban administrasi dan legalitas acara. Perannya itu fokus pada kepatuhan prosedural, memastikan perizinan birokrasi dan korespondensi berjalan rapi dan sesuai aturan institusi. Nah, untuk ketiga itu ada dari Head of Finance atau Mas Dinar memimpin aspek pengendalian resiko dan efisiensi sumber daya, memastikan setiap pengeluaran logis secara finansial dan transparansi. Oke, yang keempat itu ada Head of Creative atau saya sendiri memimpin arah artistik dan visual, menetapkan standar estetika yang harus dipatuhi oleh tim dokumentasi dan dekorasi. Untuk yang terakhir ada Head of Relation atau Mas Anas mengambil peran kepemimpinan dalam aspek diplomasi eksternal dan mediasi internal. Oke. Baik, di sini selanjutnya ada proses team building yang dilakukan. Yang pertama ada penegakan disiplin dan standarisasi respons atau constraints management. Yang pertama, dari penerapan sanksi finansial itu disepakati aturan denda kas sebesar 20.000. Yang selanjutnya ada respon cepat atau 3 hours rule yang ditetapkan standar operasional komunikasi di mana setiap anggota wajib merespon pesan koordinasi di grup WhatsApp maksimal dalam 3 jam. Yang kedua ada transformasi metode kerja terpusat atau camping method. Sistem camping atau co-working space itu ketua pelaksana menginisiasi metode kerja terpusat yang dimana seluruh staf yang memiliki tanggungan kerjaan dikumpulkan dalam satu ruangan kerja. Yang B, supervisi dan dukungan langsung. Dalam metode ini pengerjaan tugas yang didampingi hingga tuntas. Strategi ini efektif memangkas hambatan komunikasi digital. Yang ketiga ada pendekatan mediasi informal atau bonding. Di deeskalasi emosi melalui form informal, yang dimana inisiatif mediasi dilakukan dengan memindahkan forum diskusi dari ruang rapat ke suasana santai. B, pencapaian win-win solution. Melalui pendekatan ini tercapai kesepakatan integratif di mana aspirasi visual tetap diakomodasi dengan penyesuaian spesifikasi. Lanjut, next. Nah, ini output dari event kami.
Pertama kompetisi and pameran ICBC Virtual Art Exhibition Motion for Art Cinema paru dunia. Itu event dari gambar normal. Terus ada skate fun run 5K olahraga rekreatif dengan route Balai Kota Tugu Muda untuk 500 lebih peserta. Kemudian ada musik concert yang menampilkan Gue Star, ada India, Juicy Lucy, terus Reality Club dan lain-lain sebagai puncak perayaan. Nah, ini dari rute kami yang dimana untuk fun run dari Balai Kota sampai Tugu Muda, kemudian Poncol sampai Kota Lama, balik lagi ke Tugu Muda. Nah, ini untuk gambar lanyar untuk panitia dan ini tiket untuk event kami. Ada 3 tiket. Ada tiket, yang pertama ada event tiket fun run, konser dan pameran. Ya, sama lomba. Terus itu untuk jersey fun run peserta dan ini untuk panitia dan ini nomor peserta fun run. Nice. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu mock up desain kita, yaitu ada desain 3D kita yang dimana ini nanti ada stage di sini, terus tenan-tenan, dan ini lokasinya ada di Balai Kota Semarang. Nah, ini adalah mock up medali yang dimana nanti ketika finisher itu sudah melewati garis finish di jam yang sudah ditentukan, dan ini adalah mock up untuk penghargaannya. Seperti misal kita kan ada perlombaan juga di setiap di Dewan itu kan ada perlombaan, jadi ini tuh untuk apresiasi lah, juara 1, juara 3, juara 2-nya. Nah, selanjutnya ini adalah gate untuk start sama finish untuk kita melakukan fun run itu. Nah, selanjutnya adalah timeline global acara. Itu tuh nanti di tanggal 18 November 2025 itu adalah announcement dan opening ke seluruh panitia. Nah, itu tuh pengumuman resmi seluruh rangkaian acara dan membuka pendaftaran lomba-lomba. Selanjutnya adalah 18 November sampai 18 Desember itu tuh ada pendaftaran produksi dan karya. Itu untuk event yang perlombaan seperti ICBC, HM Animasi, terus HMFTV, HMDKV, eksibisi itu BTW HM Siswa ya guys. Itu tuh masa pendaftaran produksi, ya pendaftaran lah. Tanggal 18 Desember itu tuh penutupan pendaftaran yang acaranya HM Siswa yang eksibisi, terus HM Animasi yang bikin desain grafis, motion grafis itu, sama yang kita bikin film atau sinema. Itu batas terakhir lomba. Nah, tanggal 18 sampai 7 Januari itu tuh pengumpulan dan penilaian. Itu di ICBC, HM Animasi, dan HMFTV. Itu karya akan diproses oleh juri. Nah, tanggal 10 Januari 2026 itu tuh pengumuman finalis. Finalis tuh di HM Siswa, ICBC, terus motion graphic di HM Animasi, dan sinema di MTV. Tanggal 10 juga itu penutupan pengumpulan karya HM DKV di hari yang sama ya. Itu tuh batas terakhir pengumpulan karya untuk pameran di DKV tersebut. Nah, tanggal 11 sampai 14 Januari itu ada penyiapan event. Jadi semua yang sudah dikumpulin karya-karyanya itu tuh akan dijadikan satu dan kita plottingin itu bakal ditaruh di mana dan ngelihat teknikal secara acaranya. Selanjutnya tanggal 16 Januari 2026 itu ada technical meeting bersama peserta lomba dan pameran. Itu ada gladi bersih, technical meeting, dan cek finalisasi acara. Tanggal 17 itu hari puncak edukasi dan apresiasi, itu yang lomba-lomba, terus ICBC, terus animasi di motion graphic dan FTV dan DKV juga. Nah, di tanggal 17 ini kita juga ada pameran, talk show, sama performance art yang ada di DKV, yang performance itu ya. Itu spesial guest star juga yang ada di DKV. Terus tanggal 18 itu hari
hiburan acara puncak kita yaitu konser dan fun run. Konsernya untuk di malam hari dan fun runnya untuk di malam hari. Pagi. Nah ini untuk random global. Nih random global tuh kita masukin yang global aja, jadi keseluruhan acara, enggak yang detail udah ada di laporan akhir. Nah ini di random global day one itu jadi untuk urutan acara di hari pertama di hari Sabtu tanggal 17 itu jam 8 sampai jam 9 itu seperti opening ceremony, kemudian dilanjutkan lomba bisnis kanvas bisnis plan dari HMSISO, kemudian dilanjutkan dengan pameran karya dari HMB Cafe. Itu acaranya jalan bersamaan karena itu ada pameran karya sama presentasi lomba. Jadi untuk presentasi lomba itu lokasinya ada di aula, sedangkan yang pameran itu di teras balai kota. Kemudian ada screening film animasi di aula utama di jam 3, kan acara yang eksibisi sudah selesai, terus dilanjut sama acaranya animasi. Kemudian di jam 3, jam setengah 4 itu juga ada live mural art performance di area outdoor balai kota di depan parkiran itu. Nah, acara terakhir di Day One itu nobar FTV dan awarding night. Jadi langsung ada penghargaan dari lomba-lomba tersebut, dari eksibisi, DKV, terus ada dari animasi, sama FTV itu udah langsung diumumin pemenangnya di malamnya juga. Jadi awarding night. Kemudian di random hari kedua itu ada random fun run dulu. Di random fun run ini kita mulai dari jam 4 pagi itu udah mulai bersama venue, kemudian dilanjut dengan registrasi dan respect. Habis itu langsung dilanjut dengan pemanasan. Nah, di jam 6 kita langsung mulai larinya. Kemudian dilanjut pelaksanaan lari, habis itu di jam setengah 9 itu ada door press sama ada istirahat lah. Nah, habis itu ada operasi semut kayak bersih-bersih lokasi venue nih. Kan habis buat lari pasti banyak sampah-sampah kayak botol lah, bekas makan lah di area yang buat konser itu dibersihin semua. Sama rute larinya juga dibersihin. Karena kan ada water station, ada setiap titik lari itu ada water station ya. Jadi orang minum langsung akhirnya tempatnya dibuang. Nah itu kita membersihkan. Habis itu di random global ya itu ya seperti tadi fun run. Habis itu ada loading check sama check sama gue stare buat yang konser. Habis itu di acara terakhir closing party dari jam setengah 7 sampai jam 10 malam. Nah, ini untuk realisasi anggaran kami yang dimana kita ada pemasukan sebesar 500 juta untuk realisasi anggaran itu yang dimana kita selesai acara yang kemudian realisasinya itu 850 juta dengan selisih 2.150 dari RAB. Terus Untuk evaluasi sendiri, untuk di kekuatan tim kita itu ada resiliensi dan adaptabilitas manajemen krisis. Jadi di tim inti itu menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam merespon situasi yang kritis. Ketika terjadi keterlambatan yang signifikan pada kinerja delegasi, manajemen mampu mengubah strategi kepemimpinan dan dari persuasif menjadi instruktif melalui metode kerja terpusat atau camping tadi. Untuk yang kedua itu ada penyelesaian konflik berbasis integratif atau win-win solution. Nah, kekuatan utama tim terletak pada kemampuan mengubah konflik disfungsional menjadi fungsional. Untuk yang ketiga itu ada solidaritas lintas divisi. Meskipun sempat terjadi sekat antara divisi dari awal, pada pelaksanaannya tim berhasil membangun budaya saling mendukung. Nah, untuk kelemahan tim sendiri selama event itu ada dualisme loyalitas delegasi. Jadi tantangan terbesar kinerja tim berasal dari konflik peran antara delegasi Ormawa yang masih memprioritaskan kegiatan internal himpunan asal dibandingkan kepanitiaan gabungan di sketch 2006 itu. Nah, untuk yang kedua itu ada inefisiensi komunikasi digital. Jadi ketergantungan yang tinggi pada koordinasi via grup chat di fase awal terbukti kurang efektif. Nah, untuk yang terakhir itu ada keterlambatan deteksi. Jadi sistem monitoring kinerja di awal proyek cenderung lemah sehingga masalah keterlambatan desain dan logistik baru terdeteksi saat mendekati acara atau waktu H-4. Thank you. Jadi kami juga ada demo contoh layout untuk di balai kotanya. Nah ini BTW ini nama
apa namanya aspalnya itu waduh sih buat nama sih Mbak ya, nggak tahu juga. Lanjut. Oh, Ade. Nah, ini untuk sketsa di balai kotanya. Nah, di sini tuh ada panggung untuk apa? Boarding night sama konsernya. Nah, terus di sini tuh ada apa? Stand-stand untuk orang-orang jualan. Kita juga buat apa untuk karena orang tuh nggak boleh bawa apa makanan dan minuman ketika konser. Nah, makanya kita menyediakan stand untuk orang jualan. Nah, di sini ada untuk FOH-nya. Akan jelaskan sama Ladi langsung di sini. Ya ini mungkin kalau secara teknis saya jelaskan ke teman-teman mungkin akan lebih panjang. Jadi gitu. Jadi ini ada main stage di sini yang dimana nanti akan digunakan oleh HM FTV karena kan di HM FTV ada acara nonton film bersama ya di daerah sini. Nanti akan venue-nya di D1. HM FTV itu ada di stage-nya ini dan ini untuk FOH-nya. Terus untuk HMD Cafe itu ada di teras kota, balai kota, yaitu di daerah sini dan di dalam sini. Untuk aulanya itu ada di dalam, mungkin kalau kita tebus Pokoknya di situ lah ya. Pokoknya di dalam area balai kotanya itu ada di aulanya. Mungkin sekian itu dari kami yang bisa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya, kami akan menjawab. Ya, terima kasih. Ini sesuai dengan passionnya ini ya, kelompoknya ini ya, personality dan sebagainya, aktivis semua ini. Ya, jadi pengalaman dan sebagainya sampai detail seperti yang dilakukan oleh kelompoknya Mas Tega dan teman-teman itu kan juga detail. Nah, oke, silakan ada pertanyaan. Nah, satu-satu dong. Oke, Ya, silakan. monggo Christian dulu. Perkenalkan, nama saya Christian. Saya mau bertanya, kalian itu kan Nggak gitu. melakukan event dari balai kota, Tugu Muda, Muteri Maboljo sampai balik ke balai kota lagi. Dan itu kan event itu kan dilaksanakan oleh seluruh Ormawa di etika ini ya, di sini ya. Nah pertanyaannya adalah ini kan berarti kan apa tuh kayak memenuhi jalan ya dari seluruh sepanjang jalan itu ya. Nah itu tuh strategi kalian, tidak hanya kalian juga dan orma-orma etika lainnya itu tuh untuk bernegosiasi dengan Pemkot Semarang ataupun apa tuh balai kota yang ada di balai kota itu. Strategi kalian tuh apa? Lebih tepatnya Disub lah ya, karena itu kan Disub kan yang memiliki jalan tersebut. Strategi kalian dan orma-orma Udinus yang lain seperti apa? Oh, oke, PPT-nya. Jadi langsung izin menjawab aja langsung ya. Zoom. Nah di RAB itu di bagian sini ini itu ada perizinan keramaian dan keamanan. Ini buat polisi sama disab. Ini bayar biaya sini. Nah setiap event itu ada biaya keramaian dan keamanan. Soalnya kalau kita nggak ada itu, kita nggak ada yang ngamarin jalan, nggak ada yang ngatur apa kontraflow apa alur jalan raya. Apalagi kan kita lari kan. Nah pada itu kita sudah berkoordinasi dari Dishub, terus dari polisi juga, terus nanti dari Satpol PP juga untuk keamanan untuk sterilisasi jalannya. Nah itu kita sudah atur itu dan di setiap jalur itu kita juga sudah atur pelari itu hanya boleh jalan di lajur sebelah kiri. Nah kita sudah menentukan itu juga sebelum lari kita udah brief. Pokoknya jangan jalan ke tengah jalan, itu juga setiap di belokan atau lampu merah itu juga sudah ada panitia sama dari polisi sama disab itu udah ngatur jalannya. Jadi kemungkinan besar kita sudah antisipasi itu tidak mungkin macet sama tidak mungkin mengganggu pejalan kaki. Pengguna jalan raya maksudnya ya. Dan izin menambahkan juga dari dari rute yang kami gunakan ini kan mayoritas itu kan jalan-jalan utama yang dimana jalan-jalan tersebut itu sangat amat lebar dan satu arah gitu kan. Jadi itu sangat dimungkinkan untuk pelari
dan pengguna jalan itu tidak akan terganggu juga karena lebarnya kapasitas jalan dan sepinya intensitas kendaraan pada kita saat melakukan event tersebut, karena kan kita menyelenggarakan itu pada hari Minggu dan itu Minggu pagi yang dimana orang-orang banyak yang istirahat dan CFD-an. Simpang 5 kalau nggak salah pas itu kan memang setiap minggu pagi kan itu car free day. Nah betul, makanya itu kan jalan otomatis sepi kan ada beberapa yang ditutup. Nah itu sekali tambah event biar tutup semua jalannya. Dan ya tahu sendirilah kalau perizinan dan dulu keramaian tuh mungkin kita menambahkan sedikit uang rokok atau uang makan atau biar lebih licin lah ya, tahu sendiri. Sudah Mas. Oke, sudah menjawab? Sudah. Oke, silakan Mas Vincent. Oke, aku mau tanya, itu tadi kan acara eventnya cukup besar banget ya? Cukup besar banget dan itu membutuhkan koordinasi antara Ormawa juga kan? Betul. Koordinasi antara Ormawa. Nah, setahu aku itu kan Ormawa mereka kan juga punya banyak banget kegiatan ya? Dan itu kemungkinan besar bakalan bentrok buat perancangannya mereka atau bahkan waktu pelaksanaan eventnya mereka sendiri. Sementara dengan data panitia kan butuh banyak banget buat koordinasi buat lari, koordinasi buat lomba-lomba dan sebagainya. Dan kira-kira koordinasinya kalian gimana kalau misalkan beberapa ormas tuh nolak buat ngajuin orang, karena kan sekali lagi ataupun kalau misalkan mereka mau ngajuin orang tapi yang panitianya itu kurang panitia, menurut kalian kan mengatasi masalah itu gimana caranya? Yang pertama dulu saya akan menjawab Mas Vincent. Kita sudah pasti melihat dari kalender akademik adakah dari kelima orma tersebut di tanggal tersebut dan bulan-bulan sebelum itu dalam waktu persiapan. Karena kan ini juga persiapannya agak panjang, itu Hmm. mungkin sebulan atau sebulan setengah itu kami usahakan dari kelima orma tersebut itu tidak ada proker, jadi fokus kepada proker kita ini. Dan untuk komunikasinya itu kita bisa minta tolong langsung sama ke Ormawa. Untuk alasan apa tadi? Untuk nggak mau ngasih lah, itu nggak mungkin karena kita langsung minta tolong ke Ormawa. Nah, jika dari Ormawa itu tidak mau ngasih, langsung dapat teguran dari ke Ormawa dan pasti langsung ngasih anaknya itu dan terbukti. Dan gabungan dari kelima proker ini tuh sebenarnya dari kesepakatan dari ketua umum sama Ormawa langsung. Ya, jadi itu sudah ada discussion sebelumnya, ada rapat-rapat sebelumnya, karena kelima orma tersebut akan mengeluarkan output event yang sangat gede, yang gede lah intinya. Itu tuh ya diskusi juga ya sama kita ya. Terus kita merealisasikan dari event-event yang mereka punya digabungkan menjadi satu, menjadilah output sketch ini. Kalau misalkan panitianya mau udah mau nyumbang nih, tapi panitianya nggak cukup, terus gimana? Maksudnya kekurangan panitia, terus gimana? Untuk kekurangan panitia kan di FK juga ada efisiensi panitia. Misal, itu kan tadi ada jumlah sekitar 1.500. Nah, itu aturan dari FK itu misal 100, misal ada 100 1 banding 10 ya. Nah, 1 banding 10. Nah, jadi kalau sekitar ada tadi ada peserta 1.500, berarti cuma ada 150 panitia. Nah, sedangkan dari event yang waktu yang dekat aja kemarin di Sinset itu 150 panitia itu ada. Cukup lah untuk handle satu FK aja itu udah turah-turah lah, malah ada yang nganggur juga. Nah, untuk masalah kekurangan panitia kemungkinan kita tidak mungkin karena dari Ormawa itu juga Sudah banyak sudah SDM. banyak SDM juga, kita juga setiap ketua umum kan sudah berkoordinasi, otomatis mereka juga menyanggupi untuk menyediakan SDM-nya juga. Nah, maka dari itu kemungkinan untuk kekurangan panitia itu ya bisa jadi terjadi, tapi bisa juga dihandle sama orang lain juga, sama orang lain juga gitu, saling backup. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, jika tidak ada. Saya mau tanya. Oke, Bapak. Nah ini kan internal ya, untuk etika ya. Eksternal. Eksternal. Iya. Berarti pesertanya dari mana? Dari luar, banyak. banyak dari masyarakat, Oh, dari iya. orang-orang umum intinya, Pak. Makanya kok ditaruh di balai kota. Betul, Ya, Pak. seperti kita kan eksibisi sendiri itu kan sudah internasional, Pak. Jadi untuk venue sudah itu kan sudah sangat mumpuni Bapak Menko karena internasional, jadi ini mungkin Makanya balai kota itu biar gengsinya dapat gitu. ya Pak. gengsinya dapat. Terus kemarin itu ada hubungannya nggak dengan lomba yang diselenggarakan di
IKA ya, IKA alumni Udinus itu ya. Enggak. Ada yang kemarin. Oh, enggak. Vivo. Beda, Pak. Beda. Ini belum terlaksana. Belum, ini baru mimpi indah kita, Pak. Harus ini betul itu nanti dikomunikasikan oleh pihak dekan dan sebagainya. Bagus itu karena Pak, ini itu mau membantu kita. boleh nanti coba. Proposalnya nanti diberikan ke Pak Heru, Pak Heru nanti sampaikan ke Pak Lee. Kemarin soalnya ini eventnya tuh rencana dari ketemu-temu juga sudah ada rencana gitu, tapi mungkin masih dalam persiapan sih Pak, belum mau direalisasi pada tahun ini mungkin karena persiapan yang kurang juga sama waktu yang mepet. 2006 lah. Wah, mungkin untuk di tahun depannya lagi Pak ini baru bisa. Karena ada cetusan gabungan 5 prokor Cukup tersebut. di Epung aja. Iya. Cukup di FK. Ya, Jadi sampai kita tingkat universitas ya. iya. Jadi kita mengangkat inilah Pak untuk Iya. Oke. mungkin kalau teman-teman mau melihat juga kita juga sudah buat rundown-nya dari setiap acara di timeline. Ini ada timeline setiap apa namanya? Terus yakin, Setiap Pak Heru yakin belum ini Anda udah punya pengalaman bagus itu. dan rundown per day-nya ini ada eksibisi HMSISPO, ini rundown day pertama, terus ada rundown motion itu film animasi, terus ada HMD Cafe, HMFTV. Ada yang penanggung jawab, tapi ada yang belum ada penanggung jawab itu. Kayak panitia global, ya konser, nah itu. Oh iya. Ya sebaiknya ada penanggung jawab semua itu. Oh, iya. Yang ini bagus itu yang konser panitia global, kan ada penanggung jawab itu. Iya. Nah yang lain belum ada ya. Kalau yang fun run itu cuman apa ya Pak, buat reminder aja Pak. Jadi itu nanti kan dicetak dan itu buat ngelihat oh ini habis ini acaranya ini. Jadi lebih efisien aja sih Pak kalau untuk kita cetak. Jadi kalau untuk detailnya ini ada ini yang konser panitia global, terus ada yang lain juga ya guys. Ini ada rundown dari pertama, rundown kedua. Saran acara ini dari Mana? Ya oke. Masih ada yang ingin bertanya? Maka Silakan. ada pertanyaan? Ya enggak. Ini kan acaranya sangat besar ya. Oh iya, Jelas. Iya, terus. Kan pasti sangat apa ya? Pasti butuh banyak perlengkapan. Ya, itu bagaimana kalau misalkan ada beberapa vendor yang sebentar. Kan kalau perlengkapan itu kan pasti pemasangannya ada deadline-nya. Nah itu bagaimana jika ada vendor mereka itu telat mengantarkan perlengkapan atau memasang perlengkapan tersebut, itu bagaimana solusi kalian? Untuk solusi dari kami sendiri, sepengalaman saya sebagai vendor, untuk kita telat datang ke venue atau telat loading itu tuh biasanya kami mengenakan sanksi dari vendor tersebut, entah itu potongan harga atau tidak dapat akses konsumsi. Terus ya seperti itulah kita menandatangani MOU sebelum acara ini mulai, itu kita sudah pasti ada perjanjian sama vendor-vendor terkait seperti vendor sound system, vendor videotron, terus vendor stage, belum nanti yang di dalam ada vendor-vendor art seperti itu. Itu kan DIY kan juga ada tanggalnya ya dia. Ya ada tanggal juga, terus kita juga melampirkan rundown yang dimana ya apa kita sudah lampirkan dari awal jikalau acara kita tuh seperti ini dan jam-jam untuk loading itu seperti ini, nanti mekanisme loading seperti ini, nanti masuknya dari mana seperti ini gimana ya, dan perizinan dari itu juga kami lampirkan. Untuk standar SOP kita menyelenggarakan event itu seperti itu. Jadi kalau telat ya berarti vendornya kena sanksi, nggak bisa nggak dapat konsum, kita dapat cashback lah gitu. Itu udah ditandatangani di awal di MOU. Jadi mereka juga tahu lah kayak gitu dampaknya apa kalau misalnya mereka telat ngantar barang. Cukup ya, bagus. Tinggal melaksanakan aja ini. Mungkin Bapak bisa Ya kan termasuk promosi juga. Betul, ini promosi kampus juga, promosi kita juga.
tutup. Oke, ada satu penanya lagi. Oh, monggo. So, gimana cara kalian mengatur manajemen merchandise seperti kaos atau mungkin logistik? Itu bagaimana cara kalian mengatur ya? Apa mungkin ada sponsor yang spesifik? Apalagi ini event yang sangat gede pasti ada sponsor sih jelas. Bagaimana? Nah, untuk biar menjawab kan tadi habis kan terjual. mekanisme pembagian merchandise. Nah, kita tuh juga sudah melampirkan ada lampirannya juga di timeline. Event kan jual tiket juga ya. Nah, kalau cara kalian buat ngajak orang biar mau beli tiket gimana gitu. Terus nanti kalau Di sini ada pengambilan respect itu tuh seperti baju, terus ada nomor lari. Itu tuh udah ada tanggal-tanggalnya di sini. SPS yang ini itu udah tersedia, jadi mungkin kita tinggal publikasinya saja di entah itu di sosial media, di Instagram, di feeds, dan announcement-nya kita fokuskan ke sosial nanti media. pasti dibantuin di ngomong. Orang tahu lah kalau ketika lu sih ngambil barang sebelum lari lah, kan nggak mungkin ngambil barang waktu mau lari kan ganti baju di depan. Tapi yang saya tanyakan itu sponsor. Dana yang kalian keluarkan atau apakah ada sponsor ketika kalian manajemen? Sponsornya maksudnya? Sponsor ada. Nomor 2 ya kayaknya di anggaran. Iya, di scroll. Anggaran. Nah itu Atas. Nah, di sini kita juga ada banyak sponsor testimoni sekitar di RAB kita rencana cuma 30 juta. Nah, mungkin gara-gara eventnya menarik itu sponsor berani invest banyak sekitar 30 juta 50 ribu. Tuh. Nah itu sponsornya tuh kemarin tuh sempat ada dengar juga dari mana ada terus dari apa gitu Dari Kaum. terus dan kita belum merealisasikan proposalnya itu sebenarnya sponsor itu sudah cair yang sekarang ini itu beberapa orang. Jadi kita sudah ada tabungan uang untuk yang dimana tinggal kita nanti kelola. angka sampai segitu ya kecil. Iya Pak, apalagi nggak boleh Pak Orma ya. Karena ini cuma per ormatis Tiketnya berapa kalau tiket? Kalau tiket pasar Terbut juga ya. Iya Pak, untuk tiket eventnya tuh udah 200.000 tuh udah ikut. Dia mau ikut yang dari juga bisa, kalau ikut dari untuk larinya aja juga bisa. Itu Pak. Jadi 200.000 ikut semua ya. Kalau 120 juta berarti targetnya berapa? ini targetnya sekitar 1.500. 1.500. Dan 1.500 itu standar lah Pak di Semarang, karena rata-rata event lari di Semarang itu di angka 2.000 sampai 3.000 lari. Apalagi kemarin pelari itu banyak sekali ya. Iya, orang ingin Soalnya banyak yang sakit di sini melampiaskan ke lari. Sudah banyak ya klub pelari. Iya, Pasti silakan di realisasi di Pak Heru untuk Semoga saja terrealisasi. ya harus. Nanti Pak Heru sampaikan ke Pak ini, Pak Sri Widya. Baik Pak. Kalau ada event begini ya, sudah punya persiapan proposal, sudah ada channel untuk realisasi ya bagus. Tinggal mungkin sumber dananya saja lah. Sponsor Kalau universitas eventnya internasional ya, apa yang untuk ini yang untuk ini sketch ini Pak. Untuk sketch ini untuk jangkauannya nasional untuk umum sih Pak, bebas siapapun bisa itu. Dan spesial untuk ICBC itu yang ditangani oleh HM Siswo itu internasional sendiri Bapak. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Jajan. Ya. Lebih baik dari tadi. Karena waktu sudah cukup mepet dan presentasi kita juga sudah selesai, kami ucapkan mohon maaf jika kami ada kesalahan kata. Akhir kata dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.